Halo Gips, kembali lagi bersama Trigus atau kiper lokal kali ini. Kali ini di video YouTube kiper lokal atau di video YouTube saya, kita akan sedikit mengulas dan menjelaskan salah satu sepatu terbaru dari Ortus 8, yaitu sepatu apa? Ini dia. Sepatu El Tiburon In. Oke, untuk tampilan box dari Ortus dia seperti ini aja, tanpa ada terlalu banyak embel-embel, masih sama dengan box Ortus 8 di tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja kita buka. Untuk tampilan ya sama aja seperti sepatu kita membeli sepatu Ortus 8 pada umumnya ya. Yang pasti ada sepatu, kemudian ada silika gel, kemudian untuk sizing ya, untuk tag harga dan segala macam. Ini sudah Kimin pas ya. Untuk harga bandrol dari sepatu Ortus 8 ini yaitu 599. Nah, jika kalian berminat bisa kalian order di @hattrick_sportwear. Di situ harganya sudah pasti harga yang diskon. Langsung aja cek ke Hattrick Sportwear ya. Untuk Instagramnya @hattrick_sportwear atau ke Shopee-nya Hattrick Sportwear. Oke, untuk boxnya kita singkirin. Ini tampilan sepatunya. Sebelumnya ini sepatunya sudah Kimin gunakan ya, sudah Kimin play test atau sudah Kimin pakai gitu. Karena untuk mengetahui gimana feel dari sepatu ini, rasa dari sepatu ini. Ini masih ada debu-debu di bagian depan sini ya. Saya masih agak kotor. Nah, ini untuk tampilan sepatunya. Dia terbilang sepatu yang sangat klasik. Kemudian ya menurut Kimin, nggak tahu kenapa kalau Kimin pribadi lebih menyukai sepatu-sepatu dengan desain-desain klasik ya. Nggak tahu kenapa. Nah, ini untuk tampilan sepatunya. Kita akan bahas secara materialnya terlebih dahulu ya. Untuk material sepatu ini pada bagian upper dia menggunakan full kulit sapi atau green leather ya. Jadi di sini mulai dari bagian depan sampai bagian belakang dia full kulit sapi. Bahkan sampai ke lidah-lidahnya pun di sini menggunakan kulit sapi nih. Bahkan untuk bagian lidah pun dia menggunakan kulit sapi. Kemudian untuk bagian belakang, nah dia sudah ada external heel canter. Nah, untuk external heel canternya ini ditanam di bagian luar atau dipasang di bagian luar. Ini menggunakan bahan sejenis e-bag atau plastik gitu ya. Dengan ada logo Ortus di bagian sini. Kemudian untuk talinya, talinya ini Ortus selalu konsisten dengan tali pipi. Dan pada bagian lidah, sini terbilang unik karena di sini ada lubang-lubang seperti pada lidah sepatu Jogosala BBS kalau nggak salah ya. Nah, Jogosala BBS itu kan ada lubang-lubang seperti ini juga. Kemudian untuk patternnya, patternnya seperti ini, seperti menyerupai jaring laba-laba seperti itu. Kemudian untuk pada bagian logo, Ortus menggunakan bahan bordir atau dibordir seperti ini, menggunakan benang. Dan pada logo bagian dalam juga menggunakan bordir, dia sama juga. Kemudian di bagian tang atau di bagian lidah dia terdapat logo tulisan Ortus 8 berwarna ungu. Oke, untuk bagian upper seperti itu. Di sini bagian upper hanya menggunakan jahitan-jahitan saja. Jadi tidak ada embosan yang berlebihan, hanya pada bagian lidah aja yang diembos. Sedangkan pada bagian upper dia full hanya menggunakan stitching atau jahitan. Itulah. Kita lanjut ke bagian dalam. Nah, untuk bagian dalamnya nah di sini sizingnya untuk Ortus yang Kimin gunakan yaitu size 40 atau 7,5 US dan Yuka 6,5. Atau kalau disentimeterin, Kimin tuh bisa menggunakan sekitar 25,5 cm lah untuk sentimeternya ya. Kita lanjut bagian inner atau bagian liningnya. Nah, di sini liningnya menggunakan bahan sintetis. Jadi bukan menggunakan bahan sweat tapi menggunakan bahan sintetis. Kemudian di sini terdapat padding busanya. Untuk bagian dalam bagian dalamnya dia dilapisin lagi dengan sejenis bahan kain gitu. Jadi nggak satu layer aja pada bagian uppernya ini. Dia menggunakan 2 layer. Nah, pada bagian kainnya ini dia ada laminasi busanya ternyata nih. Jadi 2 layer upper gitu. Dan uppernya ini menurut Kimin terbilang cukup tebal. Dan saat kita baru beli ya, terkesan kaku pada bagian upper ini.
Tetapi kalau kita sudah sering menggunakannya kayaknya bakal lebih elastis, karena kan sudah terkena keringat kita, otomatis kan dia jadi lebih elastis dan lebih mengikuti bentuk kaki kita. Kemudian untuk bagian insole, nah, untuk bagian insole ini menurut Kimin ini insole-nya Ortus nyaman banget sih. Gak tahu kenapa Kimin pakai insole-nya Ortus itu ya enak. Nah, untuk bagian insole dia modelnya seperti ini, dia seperti cup insole seperti itu, yang mana bahannya di sini menggunakan foam. Kimin kalau perkara sepatu Kimin masih belum paham foamnya tipe foam apa ya. Tetapi di sini dia secara kelembutan kemudian kenyamanan di bagian insole karena Kimin sudah gunakan ini nyaman banget. Di bagian depan dia tidak licin karena ada tekstur nih seperti ini, atau ada tekstur bergelombangnya, total seperti itu ya. Kemudian di bagian belakang dia sangat empuk karena di bagian belakang ini terdapat busa yang lebih tebal. Jadi busa di bagian belakang ini, nah yang bagian nih di belakang seperti ini, dia lebih tebal dibandingkan busa di sisi-sisi lainnya. Otomatis memberikan kenyamanan pada tumit kita yang lebih nyaman gitu. Untuk warna insole selalu Ortus konsisten dengan warna oranye, warna logo mereka. Untuk bagian dalam dia seperti ini ya. Untuk bagian dalam seperti ini cenderung terbilang rapi walaupun masih ada benang-benang nih, benang-benang agak sedikit sisa benang-benang di bagian dalam, tetapi masih oke karena tidak begitu mengganggu karena kalau kita memasang insole-nya. Lanjut kita bahas ke bagian outsole. Oke, bagian outsole. Pada sepatu Ortus LT Buron ini dia tidak masuk ke dalam kategori Forte ataupun kategori Catalyst. Nah, tetapi dia terbilang kategori sendiri atau masuk ke dalam classic look. Tetapi pada bagian outsole dia menggunakan outsole-nya tapi kalau outsole futsal setahu Kimin ya, setahu Kimin untuk Forte maupun Catalyst dia outsole ininya sama sih sebenarnya. Jadi yang outsole ini nih sudah pernah digunakan di Catalyst Legion ataupun di Forte Luminaire. Nah, Forte Luminaire juga menggunakan ini. Kemudian ada lagi Forte apa ya, yang satunya lagi yang kulit juga, nah, itu juga menggunakan outsole ini. Tidak masalah sebenarnya karena menurut Kimin ini outsole-nya terbilang enak banget, empuk, nyaman. Kemudian daya gripnya bagian outsole atau bagian karetnya ini juga enak, tidak licin. Kemudian di bagian depan sini dia ada stitching atau dijahit untuk bagian outsole-nya ya, untuk menambah daya durability dari sepatu ini. Untuk midsole-nya di sini empuk banget karena sudah menggunakan Comulus foam. Jadi untuk daya redam terhadap lantai itu nyaman banget. Dan yang unik di sini adalah bagian midsole-nya tuh dia berwarna clear metallic. Bukan clear metallic ya. Tapi warnanya tuh apa ya, ungu-ungu metalik gitulah, kayak bunglon tapi metalik gitu. Jadi dia mengkilat banget. Tapi menurut Kimin ini untuk pewarnaannya sepertinya sih di spray atau di cat gitu sih, bukan asli warna midsole-nya, karena kita lihat di bagian bawah sini. Nah, di bagian bawah sini juga ada midsole-nya ya. Tetapi di sini warnanya menyerupai warna dari outsole-nya atau rubbernya. Jadi kayaknya sih ini sebenarnya warna midsole-nya putih, cuman ditimpa warna gitu, ditimpa cat gitu. It's okay, semoga aja setelah kita gunakan pada bagian midsole-nya ini untuk warnanya awet ya, nggak gampang ngelupas gitu. Karena kalau sampai ngelupas ya agak gimana gitu. Tapi nggak masalah sih, karena dari bagian upper ini kan warna hitam dia. Kalau di sini nih ada sedikit lupas-lupasan kayak taktikal gitulah, kayak sepatu yang sudah bertempur sekian lama. Oke, untuk bagian midsole seperti itu aja. Kemudian kita bahas secara performa di lapangan. Menurut Kimin, untuk sizing sepatu ini kalau Kimin gunakan sih true size aja. Jadi bahkan menurut Kimin ini lebih nyaman dibanding Kimin gunakan Forte Luminaire. Karena saat Kimin gunakan Forte Luminaire dulu, Kimin kan dulu sempat pakai Forte Luminaire tuh. Nah, Forte Luminaire dulu saat Kimin gunakan, Kimin harus menambah insole-nya satu lagi karena untuk memberikan daya fit yang lebih pada sepatunya. Tetapi karena begitu Kimin menggunakan yang ini, Kimin gunakan insole yang ada pun yang karena cenderung insole-nya tebal, jadi Kimin nggak perlu lagi menambah insole satu lagi. Jadi cukup satu insole inilah, dan ukurannya pun cukup satu ukuran true size Kimin, yaitu size 40.
Dari segi kenyamanan sepatu ini karena menggunakan upper kulit, mungkin saat kalian baru pertama kali menggunakannya ya. Saat kalian baru pertama kali menggunakannya, otomatis kalian akan merasa kaku pada bagian upper. Tapi kalau kalian sudah sering menggunakannya, sekitar ya 2-3 kalian pakai, kalian akan lebih merasakan elastis lah pada bagian upper sepatu ini. Kemudian untuk daya fleksibelnya juga terbilang cukup oke. Bahkan ya kalau Ortus sih pada bagian ini outsole-nya dia elastis. Tetapi hanya saja pada bagian upper aja yang agak sedikit kurang karena kulitnya cenderung tebal. Kulitnya cenderung tebal. Dan secara look sepatu ini kalau sudah kita pakai di kaki itu bakal bagus banget sih. Karena waktu pertama kali beli kan Kimin pakainya tuh masih agak-agak kurang bagus gitu tampilannya. Tapi setelah Kimin gunakan sekali, dia begitu kita lihat manis banget bentuknya. Sudah mengikuti bentuk kaki kita, yang mana bagian heel sini tidak terlalu tinggi dibandingkan bagian sini. Jadi tampilannya oke. Oke, untuk bagian belakang sini dia tidak ada bahan yang keras gitu lagi ya, karena sudah menyatu dengan external heel counter ini. Oh ya, satu lagi, fungsi external heel counter ini biasanya menurut sepengalaman Kimin, selain dia memberikan looks yang bagus, kemudian memberikan perlindungan pada bagian heel, biasanya juga berfungsi sebagai pengunci pada bagian tumit kita. Karena kan kalau ada eksternal ini kan otomatis dia dalam bentuk di bagian sini dia lebih kaku, jadi lebih mengunci. Tetapi kalau di bagian sini sampai kaku juga, nah itu pengalaman Kimin akan memudahkan untuk blister atau lecet pada bagian tumit kita. Makanya Kimin kalau beli sepatu yang pasti Kimin cek terlebih dahulu pada bagian sini. Kalau dia bisa ditekuk seperti ini akan Kimin gaskan. Tapi kalau di bagian sini sangat keras, Kimin tidak akan pakai sih, karena otomatis pasti pada kaki Kimin akan blister. Oke, sekian aja ulasan dari Kiper Lokal tentang sepatu Ortus El Tiburon ini. Sepertinya sih review sepatu futsal pertama ya, karena ya biasanya kan review sarung tangan terus karena nggak tahu kenapa Kimin merupakan pecinta sarung tangan kiper. Jadi membahas sarung tangan adalah kepuasan tersendiri. Oke, ketemu lagi di video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video dari Kiper Lokal. Ketemu lagi video selanjutnya. Kiper Lokal pamit, ciao.